krunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Haida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Edisi hari ini kerabat Smart Health akan menyapa Anda selama formasi 1 jam ke depan. Kita ingatkan kembali kerabat Realita juga selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube di Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Ya, kerabat Realita, edisi hari ini kita punya tema tentang Rumah Sakit Smart Sistem Rujukan Terintegrasi atau SISRUTE terbaik. Dan narasumber kita di studio sudah hadir bersama dengan Ayu, ada Dr. Arif Hartanto Simatupang, spesialis bedah selaku Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Smart Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di studio Realita pada hari ini, dan kita akan membahas tentang penghargaan yang kemarin baru saja diraih oleh Rumah Sakit Smart dalam hal sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE terbaik. Nah, kita mungkin untuk masyarakat secara umum belum banyak tahu begitu dok tentang SISRUTE itu sebenarnya apa sih dan apa hubungannya dengan IGD begitu. Nah, mungkin dokter Arif bisa dijelaskan secara umum terlebih dahulu apa sih SISRUTE ini dokter, silakan. Masuk ini ya. Jadi begini. Jadi SISRUTE sendiri itu adalah suatu aplikasi yang terintegrasi
secara nasional itu dimaksudkan untuk mempermudah rujukan, memfasilitasi rujukan dan mengefisienkan rujukan dan mempercepat rujukan. Jadi sistem ini menggunakan internet sehingga fasilitas kesehatan yang keterkaitan, walau misal fasilitas kesehatan yang selevel, misalnya rumah sakit tipe sama atau dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, misalnya fasilitas tingkat pertama ke tingkat lanjut, itu untuk merujuk. Jadi harapannya dari aplikasi ini tujuannya adalah mengkoordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait dalam proses rujukan tersebut. Gitu mungkin. Baik, kapan sih kemudian Sisrute ini kemudian mulai diberlakukan di rumah sakit terkait seperti yang disampaikan dokter? Fasilitas Sisrut ini atau aplikasi Sisrut ini dimulai awal-awalnya itu zaman-zaman COVID. Waktu itu kita sama-sama tahu begitu banyak jumlah pasien yang overload dan terlantar waktu mau dirujuk ataupun sampai waktu di tempat rujukan. Mungkin awalnya dari sini ada inisiasi atau ada pemikiran untuk membuat suatu aplikasi yang dapat mengefisiensi untuk merujuk sehingga pasien itu kebutuhannya itu dapat terlayani waktu tiba di UGD, tidak mendapatkan apa yang diinikan orang awam itu penelantaran misalnya ya, atau jadi ada komunikasi dari pihak yang merujuk dengan pihak yang dirujuk. Jadi dihindarkan kondisi-kondisi di mana begitu sampai di tempat yang dirujuk ternyata rumah sakit tersebut sudah overload gitu loh. Baik, dokter, sistem kerja dari Sisrut itu sebenarnya seperti apa? Apa dalam bentuk komunikasi atau berbasis website atau aplikasi atau seperti apa? Sisrut ini berbasis website. Jadi yang bisa ngakses itu dari Fasiankesnya, fasilitas kesehatannya tersendiri. Misalnya dari puskesmas menuju rumah sakit, atau misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit. Jadi kita menggunakan basisnya itu dengan internet gitu. Baik, berarti ini antar satu vaskes ke vaskes lain memang terintegrasi semua secara nasional, dokter? Betul banget. Baik, biasanya yang terjadi di rumah sakit Smart ini seperti apa, dokter? Jadi kalau misalnya di rumah sakit Smart itu kan ada rujukan ke dalam atau rujukan keluar. Misalnya kalau pasien-pasien itu perlu rujukan ke dalam, itu berarti dari fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah, misalnya seperti puskesmas atau rumah sakit tipe di bawah rumah sakit Smart, itu menuju rumah sakit Smart. Sedangkan rujukan keluar itu rujukan ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi, misalnya rumah sakit tipenya yang lebih tinggi, atau misalnya rujukan keluar juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang kondisi di rumah sakit Smart misalnya overload, sementara di rumah sakit di lingkungan yang atau kabupaten yang sama itu masih ada tempat, masih ada untuk tempat tidur untuk merawat pasien. Jadi bisa rujukan keluar atau rujukan ke dalam. Berarti ini memang dikhususkan untuk pasien ini supaya bisa mendapatkan kamar atau penanganan, dokter? Ya betul. Jadi di dalam aplikasi itu banyak ya seperti rekam medis singkat, resume dari identitas pasien atau dari kondisi pasien, dan di sana juga nanti didapatkan ketersediaan kamar terutama. Itu yang jadi masalah terutama awal-awal itu. Baik, dokter, biasanya yang sering kali terjadi di IGD itu, dokter, untuk pelayanan Sisrut ini seperti apa, dokter? Karena kan ini mendapatkan predikat terbaik begitu. Nah, apa saja indikator-indikator yang menjadi penilaian dari tim penilai untuk kemudian menentukan Smart ini sebagai yang terbaik? Gitu. Jadi ada beberapa item atau beberapa data yang harus dipenuhi sebelum merujuk, dan
data itu harus di-entrykan ke dalam aplikasi Sisrut. Jadi kebetulan Rumah Sakit Smart ini memang patuh. Jadi kita merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi tipenya atau fasilitas kesehatan yang berada tipenya di bawah Rumah Sakit Smart itu, merujuk ke Rumah Sakit Smart itu kita akan selalu ingatkan. Nah, poin-poin dari kepatuhan tersebut mungkin yang menjadi tolak ukur dari penghargaan tersebut gitu. Oke, baik. Sebenarnya dokter, untuk Sisrut ini sendiri apa saja yang kemudian dilakukan oleh tim, katakanlah dari Vaskes 1, dari Puskesmas? Adakah mereka kemudian melakukan penilaian-penilaian tertentu terlebih dahulu untuk memutuskan bahwa pasien ini bisa dirujuk atau tidak? Gitu? Ya, jadi pasien tersebut itu harus diperiksa oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Diases, maksudnya itu didiagnosa, sehingga keluarlah suatu diagnosa dan suatu keputusan atau untuk merujuk. Nah, dalam keputusan untuk merujuk, maka sambil merujuk itu Vaskes tingkat 1 akan melengkapi dari mulai identitas pasien, terus resume pasien, kondisi pasien, terus mungkin foto-foto atau pemeriksaan yang sudah ada. Nah, setelah itu mengkonfirmasi ke rumah sakit yang dirujuk apakah kamarnya tersedia, apakah dokter yang dituju itu ada di rumah sakit tersebut. Itu penting banget. Kalau dirujuk tiba-tiba nyampe ke sana nggak ada, kan jadinya ini jadi sampai ke sana pasiennya tidak mengalami penanganan yang sesuai gitu loh. Baik, untuk di Pamekasan sendiri dok, penerapan Sisrut ini antar rumah sakit berjalan dengan baik atau tidak? Saya rasa untuk beberapa tahun terakhir sudah berjalan, karena memang tuntutan memang sudah dari Dinas Kesehatan sendiri memang untuk melengkapi persyaratan untuk Sisrut tersebut. Dan kalau kerujukan untuk keluar, misalnya ke rumah sakit yang tipe lebih tinggi, itu sangat mereka akan concern sekali dengan Sisrut tersebut, karena yang dikhawatirkan begitu pasien itu sampai ke tempat yang dirujuk, itu sangat-sangat tidak diharapkan kalau pasien itu misalnya tidak ada kamarnya atau tidak ada dokter spesialisnya, atau misalnya kondisi berangkat itu gak stabil tapi tetap dikirim. Nah itu yang dihindarkan dari aplikasi di Sisrut ini gitu loh. Baik, adakah kemudian kesulitan yang dirasakan dok, misal dari server yang down atau seperti apa? Karena ini kan juga berbasis website dok. Nah, salah satu kelemahannya itu memang adalah karena ini berbasis website. Jadi kalau misalnya server down ini akan menjadi problem. Tapi relatif bisa dikontrol. Sementara ini nggak terlalu berat masalahnya. Okay. Justru yang masalah berat itu yang paling berat malah tetap ketersediaan kamar, terutama untuk rujuk keluar. Oke, dari tadi disebutkan adalah ketersediaan kamar ini jadi salah satu faktor yang penting begitu dokter. Betul. Nah sebenarnya untuk Skaliber Smart sendiri seringkali kekurangan kamar juga kah dok? Kalau jumlah kunjungan pasien di rumah sakit Smart itu kan sebetulnya musiman. Kita kan masih ngikuti pola musiman. Jadi musim kerja seperti ini mungkin kita tidak kekurangan tempat tidur nih istilahnya. Nah, pada waktu-waktu nanti musim-musim yang lain itu Skaliber Smart itu tetap akan mengalami hal seperti itu. Terjadi penumpukan pasien. Itu sangat-sangat sering terjadi. Nah, dikarenakan memang rumah sakit yang ada di lingkungan kabupaten memang jumlah penggunanya dibandingkan tempat tidur yang ada di rumah sakit itu memang tetap lebih banyak jumlah penggunanya. Baik, apa ini juga berlaku hanya untuk pasien BPJS atau secara umum bisa digunakan dokter sistem ini? Sistem ini sebetulnya secara umum, tapi yang bisa akses ini memang dari masing-masing Fasyankes. Jadi gitu. Jadi tetap
umum dan BPJS sebetulnya bisa digunakan. Jadi kita bisa tahu nih, oh rumah sakit tersebut misalnya sudah overload, oh rumah sakit tersebut nggak ada dokter spesialisnya, kita nggak ngerujuk ke sana jadinya. Oke, berarti di situ lengkap ya, ada dokternya, namanya Ada. siapa, dan ada bentuk dari konsultasi online juga, dokter? Betul. Jadi nanti misalnya dari kondisi pasien itu di Sisrut ada resumenya, nanti dari rumah sakit itu akan ngasih feedback. Misalnya pasien ini layak dikirim, monggo dikirim, diterima nanti Sisrutnya. Nah, jadi begitu pasien itu sampai ke tempat yang dirujuk, petugas yang merujuk itu juga harus mencantumkan bahwa sudah mengerjakan aplikasi Sisrutnya. Baik, berarti juga terlihat rekam medik pasien di situ, Betul, dokter? rekam medik pasien ada. Jadi resume dari pasiennya itu sudah ada di aplikasi Sisrut. Oke. Baik, untuk Smart sendiri, dokter, ini apa ada yang mengoperatori atau semua yang bertugas di IGD bisa langsung menerima informasi-informasi tersebut? Misal seringkali kan ada dadakan nih pasien begitu dan harus minta dirujuk. Yang kalau untuk UGD sendiri, saya bicara untuk UGD itu dari petugas kami tim 118 yang ini kan, yang menerima informasi tersebut. Jadi informasi itu akan diteruskan ke tim UGD, sedangkan bagian 118 juga merupakan bagian tim dari tim UGD. Oke, baik dokter, apa ini pasien juga sebenarnya punya hak untuk saya mau dirujuk atau ini semuanya tergantung kepada penilaian dari tenaga medis? Kalau untuk merujuk itu tergantung indikasi. Jadi kalau ada indikasi, pasien itu akan dirujuk. Jadi bukan karena atas permintaan sendiri, begitu. Selama ini begitu, karena rujukan tanpa indikasi pun nanti akan di tempat yang dituju itu akan jadi lama pelaksanaannya karena menumpuk pasiennya. Untuk di IGD sendiri, dokter yang biasanya bertugas untuk dokter yang memberikan analisis atau diagnosis awal ini biasanya dokter umum? Ya, dokter. Jadi pasien itu masuk UGD akan diperiksa, di screening oleh dokter yang jaga di UGD, dalam hal ini dokter umum. Nah, hasil pemeriksaan dokter umum ini atau dokter UGD ini akan dikonsultasikan ke masing-masing spesialis yang terkait gitu. Baik, biasanya dokter untuk seringkali ini masyarakat ada yang namanya keluhan gitu, Dok. Udah sampai rumah sakit kok nggak cepat-cepat ditangani. Nah, ini kelamaan di IGD. Nah, ini seperti apa, dokter? Mungkin karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi di belakang begitu. Nah, bisa diceritakan mungkin kenapa kalau sampai terjadi penumpukan pasien atau pasien lama masuk ke dalam kamar atau banyak kejadian-kejadian di IGD yang mungkin saja seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Jadi sebetulnya banyak faktor-faktor yang membuat pasien itu lama ditangani di UGD. Yang pertama mungkin faktor prehospitalnya tidak baik. Maksudnya prehospital ini tidak ada komunikasi atau misalnya dengan aplikasi Sisrut ini tidak dipatuhi. Akhirnya pasien ini datang ke UGD dalam kondisi nanti overload. Ya, harusnya mungkin sebelum berangkat mengkomunikasikan dulu kondisinya bagaimana, ketersediaan kamar bagaimana sehingga tidak terjadi penumpukan. Faktor-faktor yang lain juga misalnya ada mispersepsi dari keluarga pasien. Keluarga pasien itu kebanyakan persepsinya itu tidak dilayani kalau tidak dipindah ke ruangan. Sedangkan di ruangan sendiri kadang-kadang mengalami problem yang lain. Misalnya kondisi pasien yang jubel atau overload di ruangan. Nah, kalau pasien belum ada yang pulang, tentu nggak bisa masuk kembali dari UGD ke ruangan. Yang terakhir, pasien itu kadang-kadang mengalami mispersepsi kemungkinan karena penanganan di UGD. Pasien itu masuk ke UGD, kalau pasien itu kondisi gawat daruratan biasanya membutuhkan pelayanan kegawat daruratan. Nah, itu butuh waktu juga. Jadi waktu tersebut itu karena tidak
pasien ini tidak merasa dipindah ke ruangan. Nah, itu pasien bilang mungkin dari situ timbul mispersepsi ini tidak dilayani, padahal sudah dilayani kegawat daruratnya. Yang terakhir ya tentu dari kamar rawat inap yang tersedia. Kalau kamar rawat inap yang tersedia memang kebetulan full, ya itu akan lama pindah ke ruangan. Nah, jadi faktor-faktor tersebut paling sering terjadi persepsi pasien itu mengalami jadi seperti tidak dilayani di UGD atau lambat sekali penanganan di UGD. Ya, terlihat lambat. Terlihat lambat, ya. Dokter, ini biasanya kan misal ada sebuah kecelakaan dekatlah dengan RSUD Smart. Begitu. Berarti kan kita nggak harus masih balik lagi ke vaskes dia di BPJS, katakanlah. Paling tidak kita harus cari adalah vaskes terdekatnya, misal ke Smart. Nah, ini apa juga harus di Sisrut atau tidak? Kalau misalnya memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit Smart, silakan dibawa. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit Smart, misalnya dianggap untuk memerlukan pertolongan pertama dan kebetulan ada fasilitas kesehatan terdekat, monggo dibawa dulu ke fasilitas kesehatan terdekat biar distabilkan, biar kami juga bisa komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang terdekat dari TKP tersebut, biar kondisi pasien itu dari TKP ke rumah sakit Smart itu selamat dan dapat tempat. Begitu maksudnya. Baik, jadi ini sebenarnya di IGD itu sebenarnya prosedur layanan utama itu seperti apa, Dok? Ketika pasien datang begitu. Jadi pasien itu datang itu kan ada yang datang sendiri atau pasien itu datang dari puskesmas misalnya ya. Jadi semuanya sebetulnya sama aja. Pasien datang dari puskesmas, pasien datang dari datang sendiri itu sama. Jadi maksudnya kita akan screening kondisi kegawat daruratnya apa. Terus kalau misalnya memang ada kondisi gawat daruratnya, kita akan rawat inapkan dan dikonsultasikan ke spesialisasi yang bersangkutan gitu. Baik, berarti ini pasien tuh di awal memang harus diperiksa oleh dokter umum. Betul, harus diperiksa dokter umum karena nanti akan ketemu satu kriteria kegawat daruratannya, yang kedua kriteria kapan pasien itu harus rawat inap gitu loh. Karena gawat darurat menurut keluarga pasien itu berbeda juga dengan gawat darurat yang diinikan dari pihak rumah sakit. Artinya kan orang panik rata-rata ke UGD. Ya, dokter, kan kegawat daruratan itu dinilainya oleh tim tenaga medis begitu. Betul. Sedangkan misal kita adalah pengguna BPJS, sedangkan BPJS punya beberapa aturan-aturan tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu baru dia boleh dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut. Nah, ini bagaimana menyesuaikan, dokter? Sedangkan tenaga medis yang di lapangan lah yang lebih tahu kondisinya begitu. Jadi tetap aja kalau ada pasien dengan kondisi gawat darurat tanda petik, silakan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, nanti akan di screening terus dilakukan tindakan awal. Nah, kalau misalnya nanti dari sana memang terdapat advis atau usul untuk dirujuk, maka pasien itu akan dirujuk. Jadi tetap aja dibawa aja, diperiksakan. Nanti kita akan screening kriteria kegawat daruratnya. Kalau memang pasien itu memang indikasi untuk opname atau rawat inap, kita ngamarkan gitu. Baik, dokter, ini kan juga ada nih di tengah masyarakat, selalu isu-isu di tengah masyarakat ada perbedaan antara pasien dengan BPJS dengan pasien yang umum. Nah, ini perlakuannya kadang beda kata mereka. Dan ini sebenarnya benarkah ada hal-hal seperti itu ketika dalam merawat pasien utamanya di IGD? Kalau saya sebagai dokter, ini sebetulnya kita kalau pasien itu datang ke UGD kita nggak nanya pasien itu BPJS apa enggak. Tapi kita akan menentukan itu pasien itu gawat darurat apa tidak. Nah, kalau sudah gawat darurat kita mau lakukan apa tindakannya gitu. Nah, setelah kita lakukan tindakan baru kita tanya administrasinya dengan apa, Bu? BPJS atau umum. Nah,
mungkin pasien itu merasa beda antara pasien umum dengan BPJS karena biasanya kamarnya yang BPJS ini belum tentu tersedia. Jadi pasien itu akhirnya mungkin akan terjadi dirawat sementara atau ngendap di UGD. Sedangkan pasien yang umum dia kan bisa memilih kamar, misalnya kamar yang satu penuh mungkin bisa memilih jenis kamar yang lain atau ruang rawat inap yang lain. Di situ bedanya. Kalau untuk secara tindakan perawatan kita nggak pernah nanya malah, Mbak. Jadi kita lihat pasien itu, kita screening, kita periksa, kita tanganin. Setelah itu waktu mau rawat inap kita tanyakan baru, ini kemana? BPJS atau pasien umum, begitu. Oke, baik. Dokter, sebagai tenaga medis, bagaimana dokter melihat manfaat dari Sisrut ini sendiri? Secara garis besar saya lihat ada manfaatnya, terutama mencegah penumpukan pasien di tempat yang dirujuk. Jadi ini bisa mengatasi sebagian besar masalah penumpukan pasien. Terus mempercepat juga proses-proses untuk merujuk karena kita sudah ada komunikasi antara pasienkesnya. Terus juga bisa mengakses kita informasi tentang pasien tersebut. Jadi kita bisa ngasih advice atau penanganan untuk dari tempat yang dirujuk ke tempat yang merujuk. Jadi bisa dapat penanganan selama dirujuk sehingga pasien itu selamat ke tempat yang dirujuk. Gitu. Baik, untuk Smart sendiri kan selama ini sering jadi rujukan untuk di Madura ya, Dok. Betul. Nah, kalau kemudian ternyata pasien dari Smart yang harus dirujuk keluar Pamekasan, seperti apa prosedurnya, Dokter? Prosedurnya sama. Jadi nanti dokter di rumah sakit Smart akan akan meriksa pasien ini dengan sakit apa, terus kalau memang ada indikasi untuk dirujuk, keperluan untuk dirujuk, maka kami akan melakukan komunikasi pre-hospital. Kami akan melakukan pengisian Sisrut tersebut, dan memang bila rumah sakit yang dirujuk itu setuju ACC, maka kita akan kirim pasiennya sesuai dengan advice awal dari rumah sakit yang tempat rujukan tersebut. Tapi masih ada semacam controlling yang dilakukan, Dokter, atau pemantauan nih terhadap pasien-pasien yang sudah dirujuk ini dari rumah sakit awal. Tetap dari rumah sakit yang merujuk. Ya kan ada tenaga medis kita yang tetap mengirim, paramedis juga ada. Jadi dirujuk itu kan kita tetap merujuk dengan membawakan dengan mengirimkan tenaga medis dan paramedis kita. Oke, baik. Dokter, kita masih akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap setia bersama dengan Aida Clarissa di talk show Smart Health edisi hari ini. Tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur.
Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Halo Teretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Teretan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuman sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamuperaja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat Realita untuk kebersamaannya. Masih setia bersama dengan Yuda Clarissa dalam program Talk Show Smart Health edisi Jumat 15 Agustus 2025. Masih bersama dengan Dr. Arif Hartanto Simatupang, spesialis bedah selaku Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Smart Pamekasan dengan membahas tema Rumah Sakit Smart sebagai sistem mendapat predikat sistem rujukan terintegrasi atau SISRU terbaik. Dokter, karena ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita izin bacakan dokter ya tentang bagaimana sih pemberlakuan ini, sifatnya umum atau khusus dokter untuk pasien-pasiennya? Maksudnya SISRUT ya? Iya, SISRUT. Jadi SISRUT itu untuk semua pasien yang akan dirujuk intinya. Nggak memandang itu pasien BPJS atau pasien umum terutama. Jadi untuk pasien BPJS dan umum ini bisa menggunakan sistem atau website ini ya dokter? Betul, cuman yang bisa menggunakan itu yang memasuki aplikasi ini ya tentunya bukan pasiennya atau keluarga pasien, tapi Fasiankes yang terkait antara yang merujuk dengan yang dirujuk. Baik, ada satu pertanyaan lagi dokter. Mengenai apakah sistem ini juga akan mempermudah pasien yang mengamar untuk dapat kamar? Kalau mempermudah, betul. Dalam artian begini, mempermudah itu mengetahui kondisi rumah sakit yang akan dirujuk, sehingga pasien itu tidak dirujuk ke tempat yang salah. Yang salah dalam artian begini, pasien itu tidak mendapatkan kamar atau tidak mendapatkan penanganan yang sesuai yang diharapkan dari tempat berangkat rujukan. Misalnya tidak ada dokter spesialis yang terkait, misalnya tidak ada alat-alat yang dibutuhkan di tempat yang dirujuk tersebut. Jadi kalau misalnya hal itu memang ada atau misalnya tidak ada yang diharapkan di tempat yang dirujuk, maka dari aplikasi SISRUT itu kita akan menolak dan memberikan saran untuk ke tempat lain yang lebih sesuai begitu. Berarti pasien tuh nggak bisa milih tempat rujukannya dokter? Untuk milih tempat rujukannya asal sesuai dengan SOP dari rujukan dan dari SOP dari BPJS, misalnya dari merujuk dari rumah sakit Pamekasan, kita akan merujuk rumah sakit rujukan kita ada rumah sakit di Surabaya, misalnya rumah sakit Sutomo atau rumah sakit Ramelan dalam hal ini. Mungkin pasien bisa memilih salah satu tersebut. Tapi kalau pasien misalnya memilih dirujuk ke rumah sakit yang tidak ada dalam kerjasama dengan rumah sakit Pamekasan, itu tidak bisa. Misalnya pengen dirujuk ke rumah sakit A, ternyata rumah sakit itu tidak kerjasama dengan BPJS atau bukan panelnya dari rumah sakit Smart, tidak bisa. Tapi kita akan ngasih pilihan. Ini tempat rujukan ini ada A, ada B, mau di mana? Ya tapi harus diperhatikan kembali ruangannya tersedia apa enggak, alatnya ada apa enggak, dokternya ada apa enggak, itu yang nanti jadi pertimbangan kemudian. Oke, selanjutnya dokter ada juga apabila kondisi ruang rawat ini overload, apakah akan dapat dengan mudah juga dirujuk ke tempat lain? Jadi bukan dirujuk ke tempat lain, jadi fasilitas kesehatan yang awal atau yang tingkat pertama itu akan kami kasih rekomendasi bahwa di sini misalnya penuh, di sini tidak ada dokter yang dirujuk, di sini tidak ada alat, maka
selain kami akan memberikan rekomendasi tersebut, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini akan bisa mengakses rumah sakit yang lain. Nah, mungkin di tempat yang lain tersebut ada dokternya, ada alatnya, ada kamarnya. Jadi pasien itu tidak nyampe di rumah sakit Smart tiba-tiba kamarnya penuh gitu loh. Jadi kecewa jadinya. Dokter, kalau misal pasien itu kemudian mereka merasa saya nggak mau rawat inap dok, saya mau rawat jalan, itu secara prosedur seperti apa? Misal kondisi pasiennya gawat darurat, tapi mereka memutuskan untuk pulang gitu. Kalau pasien itu tidak ingin dirawat inap, kembali lagi itu adalah keputusan mutlak. Jadi kita tidak bisa menghalangi. Jadi misalnya dari dokter nanti akan di UGD menganalisa dan menyarankan keluarga untuk rawat inap, ternyata keluarga tidak mau, kita akan hormatinya. Itu memang hak mutlak dari pasien memilih untuk dirawat atau tidak dirawat. Oke, baik. Sistem rujukan terintegrasi atau SISRUT ini dokter, apa sih yang perlu ditingkatkan menurut dokter begitu? Atau memang sekarang sudah performanya bagus gitu? Ya mungkin yang perlu ditingkatkan itu tadi, yang mungkin yang dikhawatirkan dari servernya yang down, atau mungkin kelengkapan dari RM di situ, karena tidak semuanya bisa masuk data-data yang kita lampirkan gitu loh. Itu aja. Oke, dokter, terakhir mungkin dokter ada yang ingin disampaikan begitu toh, dan harapan kedepannya seperti apa, karena ini kan juga penghargaan yang diberikan kepada Smart, semoga juga bisa ditingkatkan, dipertahankan untuk kedepannya dokter. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama tim dari UGD Rumah Sakit Smart dalam hal ini. Pencapaian ini tentunya tidak bisa dari satu pihak, misalnya dari tenaga medis saja, tapi teman-teman para medis juga berperan besar sekali. Saya harapkan masyarakat ini lebih bijaksana dalam menilai atau dalam beropini, karena pasien itu memang kalau kondisi tiba di UGD itu dalam kondisi yang panik, sehingga kepanikan tersebut biasanya membuat respon-respon yang kadang-kadang dan opini yang tidak menyenangkan. Perlu lebih bijaksana. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, mungkin pasien itu atau keluarganya bisa langsung tanya aja, gitu aja, daripada beropini yang negatif. Baik, terima kasih Dr. Arief Hartanto Simatupang, spesialis bedah dari Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Smart Pamekasan, sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kerabat Ralita yang sudah setia bersama dengan Aida Clarissa. Ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita kerabat dalam talk show Smart Health edisi hari ini. Saya Aida Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.